Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sore ini saya berada di sawah lagi. Seperti video saya yang beberapa hari yang lalu. Saat ini padi di sawah sudah menguning. Sebagian sudah mulai panen. Sebagian masih ini seperti depan kamera jenengan ini. Saya jadi ingat cara orang-orang tempo dulu, orang tua kita tempo dulu itu ngerai pari, maneni pari. Panen padi itu caranya seperti apa? Ada beberapa macam tahapan-tahapan yang biasa dilakukan oleh para orang tua kita dulu. Memotong padi seperti ini para pendahulu kita menyebutnya sebagai derep. Derep artinya bahasa Jawa yang jelasnya memotong padi menggunakan alat potong yang namanya pugut. Derep juga dikatakan ani-ani, memotong padi pakai pugut, bukan arit, bukan sabit. Kebanyakan pakai pugut. Pugut itu tipis, pucuk, lincip ya, landep sekali, tajam. Dibuat dari semacam bajat tipis, dipegang di tangan. Jadi bulir-bulir padi seperti ini, seperti yang kita ada di depan kita ini, kita potong pakai tangan. Artinya pugutnya itu dipegang tangan. Kemudian tiap bulir-bulirnya seperti ini, kerekes, 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 seperti itu. Jadi biasanya orang suami istri atau satu sawah itu banyak para penderep-penderep yang sifatnya itu buruh. Ya, otomatis satu hari ya dapatnya ya sedikit sekali, tapi dia itu senang dibawa pulang. Biasanya kalau dibawa pulang hasil derepnya itu suami istri diwadahi rinjing atau diwadahi tumbu dibawa pulang, dipikul, engket gitu, dibawa pulang. Setelah sampai di rumah, padinya biasanya diiles itu supaya rontok. Jadi seperti ini, supaya rontok, ditek-itek seperti ini. Kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, seperti itu. Terus seperti itu, kiri kanan. Kemudian sudah rontok, dikelompok dicenduk nih hasil dari ngiles ini. Kemudian kalau sudah selesai, dilaporkan kepada pemilik sawah. Kita buruh, sifatnya derep itu biasanya buruh. Nah, kemudian ditaker oleh pemiliknya. Katakanlah kita derep ani-ani dapat 10 rinjing atau mungkin 20 rinjing. Rinjing itu bentuknya segitiga, seperti tumbu tapi segitiga. Katakanlah dapat 15 atau 20 rinjing, maka pemilik orang yang derep itu dapat bagian biasanya kalau nggak salah sepertiga. Jadi kalau 15 rinjing ya dapatnya 5 rinjing, sepertiga atau mungkin tergantung petungnya, seperempat. Seperti itu. Biasanya orang yang derep oleh pemilik rumah dikirimi panganan. Makanannya bukan mewah seperti saat ini, tapi makanan yang sederhana. Mungkin nasinya ya tiwul, atau nasinya jagung, atau tiwul dicampur dengan nasi beras. Ya, itu pun masih beruntung. Lauknya mungkin hanya sekedar
sayur atau janganan godhong telo, atau sesekali ada lauknya tempe atau tahu. Itu pun bagi orang yang kaya, bagi orang yang tidak punya ya jarang ada tahu, tempe dan sebagainya. Tapi senang sekali pemilik, orang yang drop itu sangat sekali dihormati oleh pemilik rumah, oleh orang yang memiliki padi tadi. Apalagi kalau padi hasil drep boro itu tadi diiles, selesai dibawa pulang, dipepe, garing, diolah sendiri, dirontokkan dengan cara ditumbuk. Ditumbuk itu wong Jawa ngarani ditutu. Ditutu pakai lesung. Lesungnya itu mirip seperti perahu mancung di sawah, di rawa-rawa atau di kali, di laut. Perahu tradisional, mungkin lebar ya sekitar 1 meter, panjangnya mungkin 2,5-3 meter. Jadi lesungnya itu untuk numbuk padi. Padinya dimasukkan ke dalam lesung, ditumbuk pakai alu. Alu juga terbuat dari kayu. Alu terbuat dari kayu, mungkin sekitar 1,5 meter. Bagian yang atas itu agak pendek, kemudian di bawahnya panjang. Di antara itu bagiannya ada leher alu, gulune alu. Ini untuk pegangan, untuk nutu. Nutu biasanya malam hari. Dongkleng, dongkleng, dongblek, dongkleng, dongblek, dongkleng, dongblek. Jadi sambil nutu itu nyanyi-nyanyi. Dongeng-dongeng, nyanyi-nyanyi sambil bersenda gurau. Bersenda guron-guron sambil nyanyi-nyanyi. Jadi senang sekali, perasaannya sangat senang sekali. Bahagia sekali hidup di pedesaan, guyup rukun dengan tetangga kiri kanannya. Bahagia hidup cara desa, cara pedesaan. Dulu padi panen pertama itu biasanya senang sekali. Nilii pari anyar. Jadi dulu dikonsumsi sendiri, biasanya jarang yang dijual. Jadi dimaem dewe. Nek makan dengan padi baru itu, mohon maaf, padi baru, beras baru, ini rasanya lebih nikmat, tapi tidak butuh air banyak. Jadi butuh air sedikit, karena kalau banyak air seperti beras yang lama jemek, gak enak, tidak enak. Senang sekali hasil dari sawah tanpa pestisida, tanpa obat, tanpa campuran bahan kimia di sawah. Paling-paling hanya digarem, dipupuk, itu pun pupuknya lebih pupuk kandang, bukan pupuk urea bikinan pabrik. Kembali lagi masalah nutu. Nutu sesudah padinya sudah terkelupas, ditapeni itu pakai tampah yang melingkar itu. Kalau orang-orang Jawa dikatakan tampah, pasti paham. Ditapeni seret, kemudian sudah ditapeni, sebagian yang kotorannya yang belum tertumbuk disisihke. Kemudian beras yang sudah tertumbuk, yang sudah bersih, diwadahi. Kemudian diinteri itu disisihkan lagi supaya bersih. Seperti orang nginter itu, seperti orang dangdutan goyang pinggul itu nginteri, kowek nginteri. Jadi goyang pinggul zaman dulu itu nginteri pari, nginteri ketika panen. Jadi tidak ada lagu dangdutan itu belum populer. Apalagi lagunya seperti sekarang Valel Prayoga yang populer, ojo dibanding-bandingke dan sebagainya, itu belum ada. Ini masih lagu paling-paling ya keroncongnya Bu Waljinah, langgam Jawa, seperti itu.
Kembali ke awal, sebetulnya mohon maaf nih, kalau orang yang delap kemudian buruh kepada seseorang juragan, bagiannya itu namanya dibawoni. Pemilik rumah, pemilik sawah namanya mbawoni. Mbawoni ya ngitung lah, kalau bahasa sekarang ngitung-ngitung dapat berapa, bagiannya berapa, itu namanya mbawoni. Mbawoni pakai rinjing atau pakai tompo-tompo yang agak besar, diukur seperti itu. Jadi istilah-istilah demikian ini mungkin zaman sekarang sudah atau jarang dipakai, jarang sekali dipakai. Walau demikian, kalau kita mendengar istilah seperti itu sangat senang sekali, sangat senang sekali, karena kita mendengar tradisi-tradisi warisan nenek moyang kita, biarpun sekarang tinggal kenangan. Dulu karena nunggu padi di gubuk menghalau burung, biasanya di gubuk itu kita sambil teriak-teriak, "Oroto kuwo, manuke brondol, ketiban gantol," dan sebagainya, mengusir burung supaya burungnya pergi dengan cara tradisional seperti yang saya sebutkan di depan. Orangnya digubuk, kemudian sepanjang ini sawahnya diberi tali. Di sana ada orang-orang den manuk, ditarik 1-2 kali, "Hore hore oroto kuwo, manuk miber, hore hore hore, manuk miber," digoraki, dikepung dan sebagainya. Cara tradisional untuk menghalau burung pipit, beranjangan atau burung apa biasanya yang pemakan padi. Ini tadi pas melihat teman-teman kita yang lari-lari di sawah. Jadi menjelang panen seperti kering, itu banyak orang-orang yang menghibur diri di sawah-sawah sambil melihat orang yang hendak panen. Jadi biarpun tidak memiliki sawah sendiri, melihat padi-padi sudah menua seperti ini, yo melok senang sekali. Ndak mikir beras larang apa murah, mahal atau murah, ndak penting, yang penting panen ikut senang, ikut menikmati kesenangannya. Pemandangan indah di Pucung Sindi. Apa kok ditungi? Skenario. Jelek ngitungi. Ngoten. Ketemu dengan pejalan kaki yang mengantar anaknya lari-lari. Itu tadi pemandangan di sawah sore hari, senja hari. Banyak burung-burung seriti yang berterbangan. Anugerah alam yang luar biasa di negara kita Indonesia ini. Kita bersyukur sekali sama Allah, sama Yang Maha Kuasa, karena alamnya begitu ramah. Hidup di desa terasa lebih sejuk, lebih nyaman. Di senja hari seperti saat sekarang, kita jalan-jalan ke sawah menghibur diri sesudah bekerja seharian. Saya kesel nyambut gawe, saiki melaku-melaku biar ada hiburan, biar ben ono hiburane, ben pikiran gak tegang. Dan video ini saya bikin untuk tujuan itu. Walaupun videonya sangat sederhana, mudah-mudahan kita bersyukur punya kearifan lokal nenek moyang kita dulu itu saat panen, apalagi itu kerukunannya sangat besar.
kerukunan antar tetangga sangat besar. Jadi padi diburuhne tonggone cedek, bukan tetangga jauh. Jadi sangat rukun, kearifan lokal yang pantas kita dukung. Kearifan lokal yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa masa lalu. Yang baik tentu kita pertahankan, yang kurang baik tentu harus kita tinggalkan. Tingkah laku masing-masing orang pasti berbeda-beda, punya tujuan yang berbeda-beda. Yang penting disaring mana yang baik dan mana yang buruk. Di zaman sekarang ini pakai pemotong padi. Kalau orang desa saya mengatakan digunting pakai alat ini. Jadi padinya tidak butuh waktu lama. Itu sudah selesai. Jadi berapa jam itu sudah dapat berhektar-hektar. Lain dengan dulu ketika saya sebutkan seperti di awal video saya. Karena pergantian cara untuk panen padi. Panen padi sudah beda lagi, tapi sekali lagi individual. Jadi kerukunan antar tetangga sudah tidak ada lagi. Ngurusi awake dhewe-dhewe. Saya kira video saya kali ini dalam sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan Allah paring barokah, Allah paring anugerah rezeki yang luar biasa, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, sehat lahir, sehat batin. Mudah-mudahan seperti itu, beribadah kepada Allah biar kita tuh diridhoi, diselamatkan oleh Allah, kedekatan kita kepada Allah. Saya kira sekian saja. Mudah-mudahan Allah paling kebahagiaan hidup, bahagia dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, monggo dipun tonton channel Dawam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.